Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh pinisepuh ingkang kawula mulyakaken. Sepindah monggo sareng-sareng muji lan bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mulyakaken dumateng Bani Adam wonten ing alam dunia punika dipun paringi kesempatan kagem nderek lampahipun para anbiya, sehingga wonten ing kesempatan kehidupan menika Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan-titipan amanah fardu sunnah lan perintah-perintah sak pinunggalanipun adalah dalam rangka memberikan kepada manusia kehormatan, memberikan kepada manusia kesempatan untuk mendekatkan kepadanya dengan sebaik-baik amal. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga senantiasa Allah haturkan kepada Rasul kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat yang kelak fi yaumil qiyamah, yang semoga dengan syafaatnya beliau kita akan dipertemukan dengan para anbiya dan kepada para aulia, dan kita ditemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, monggo kita buka sareng-sareng ngaos wonten ing enjing punika kanthi suratul Fatihah. Mugi Gusti Allah buka manah lan pikiran kita untuk memahami ayat-ayatipun. Ila hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema wonten ing enjing punika pengaosan tentang macam-macam hati. Mugi-mugi kanthi mangertosi bagian lan macamipun hati, kita saged dipun paringi hati ingkang sehat tumakninah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing sebuah hadisipun, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika anggota tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badan manusia. Dan ketika rusak anggota tersebut, maka rusaklah semua anggota manusia. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, hati adalah singgasana yang Allah titipkan di dalam jiwa manusia. Allah melihat setiap saat untuk perbuatan manusia, perkataan manusia, dan keinginan manusia pada hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Berbahagialah orang yang dapat menguasai hatinya dengan keimanan, dengan ilmu dan ketakwaan. Karena setiap saat hati ini menjadi perebutan. Siapa yang akan menempati singgasana, maka itulah yang akan menjadi raja di dalam hati manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti kita ketahui, negara di saat menyelenggarakan pilihan, maka semuanya berebut untuk menjadi yang menang. Dari masing-masing partai mengusulkan calon-calonnya. Hati manusia juga demikian Bapak Ibu. Kita mempunyai tempat yang selalu diperebutkan. Siapa yang merebut? Yang merebut kita bisa malaikat, bisa para setan. Naudzubillah min dzalik. Adalah bagaimana kita cara menjaganya. Jika negara tidak dijaga, maka orang akan bisa saling berseteru, bermusuhan untuk terus bisa saling menggulingkan sesama pemimpin-pemimpin yang ada. Tetapi karena telah dibentuk sebuah mekanisme kekuasaan sehingga diberikan keleluasaan selama periode yang telah ditentukan. Bapak Ibu rahimakumullah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang dimana sholatnya sah kalau jiwa yang terdalam hatinya itu selalu mengosongkan tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tempat yang Allah sediakan ini dikuasai oleh musuhnya, siapa musuh Allah? Setan dan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan masuk di dalam hati orang yang dikuasai oleh setan dan hawa nafsunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Monggo kita bersalawat dulu bersama-sama membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Bapak Ibu, petakan atau bedakan mana hati kita ditempati oleh Allah, malaikat, atau ditempati oleh setan, iblis, dan hawa nafsu. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri bahwa hati yang sehat, ini macam pertama, adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati tersebut, menjadikan Allah adalah sebagai penguasa, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu. Harapannya adalah hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini hati yang macam pertama adalah hati yang sehat. Hati yang ciri-cirinya penguasanya adalah Allah. Yang memakmurkan hati ini adalah para malaikat. Yang selalu berdatangan adalah keinginan-keinginan yang baik. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah berzikir selalu, mengingat kepada yang maha kuasa, mengingat kepada yang maha esa, mengingat kepada yang maha bijaksana, mengingat selalu kepada yang maha welas dan maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang hatinya sehat, ada pikiran-pikiran yang selalu mengantarkan bagaimana untuk taat kepada Allah, bagaimana untuk tunduk kepada Allah, dan tidak pernah bermaksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dan sholat, zakat, serta haji adalah
bukti di dalam hati seseorang mempunyai kesehatan. Ada ciri-ciri hati yang sehat. Pertama, bahwa hati itu senantiasa akan terbolak-balik dan akan maju serta mundur atau muqallib ini dalam rangka untuk tanda atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah ada rasa ingin bermaksiat atau ingin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mempunyai hati sehat? Satu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah. Bapak Ibu, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah ini hatinya akan sehat selalu. Oleh karena itu, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada hati kita kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menyehatkan hati itu kecuali Allah, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Minimal sehari semalam 17 kali. Karena pentingnya untuk bisa memiliki hati yang selalu mendapati petunjuk dari Allah, sehingga hatinya akan selamat. Hari kiamat yang akan datang, yang dapat selamat di hari itu adalah hanya orang yang mempunyai hati selamat di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu rahimakumullah, hari kiamat semua orang akan mendapati amalnya, dan kecelakaan adalah bagi orang yang di dalam dunianya hatinya tidak sehat, karena amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sehatlah yang amalnya diterima. Anaknya tidak berguna karena tidak soleh, hartanya tidak berguna karena tidak soleh juga, disebabkan hatinya orang tersebut tidak sehat. Sehingga sangat penting untuk memiliki hati yang sehat sebagaimana para anbiya. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kalau kita lihat, orang kadang pagi-pagi sudah bisa memikirkan keinginan yang baik-baik, tapi nanti siang sedikit pikirannya berubah, keinginannya berubah, kemudian sore harinya bisa jadi tunduk kepada Allah, nanti malam harinya bisa berubah lagi. Hati ini adalah dapat berpindah pola, dapat berganti suasana sebagaimana cuaca yang ada di sekitaran kita. Kadang tiba-tiba mendung, kadang-kadang tiba-tiba cerah, kadang-kadang hujan tanpa mendung, dan kadang-kadang kita dihadapkan dengan mendung yang lama, hujan yang lama, tapi sering juga adalah cerah dan panas. Hati adalah muara di dalam tubuh untuk menunjukkan tentang keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang sehat ciri-cirinya adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah berapa lama berzikir? Berapa banyak hari ini kita berzikir kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir yang banyak. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepadaku dengan zikir yang banyak. Coba kita praktek bersama Bapak Ibu untuk menghidupkan hati, menyehatkan hati. Salah satunya adalah masukkan kalimat la ilaha illallah. Bareng-bareng. La ilaha illallah. Malih. La ilaha illallah. Ping 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo. Nah,
Orang yang hatinya telah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, ini maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari hal-hal yang akan merusak hati. Maka Bapak Ibu, beruntung orang yang dalam lingkungannya selalu diikatkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Beruntung orang yang selalu berada pada majlis, yang di majlis itu selalu diingatkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi bentengnya hati dari kemusyrikan. Bentengnya hati dari kemunafikan, bentengnya hati dari keraguan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang saklajengipun, hati itu ketika sudah dimasukkan kalimat la ilaha illallah, setan itu sudah mempunyai kekalahan. Maka Rasulullah menganjurkan, perbaharui imanmu dengan selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Memperbaharui keimanan kita yang ada di dalam hati adalah dengan mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalau wau misalnya minimal menawi ba'da salat 33 mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk tiang awam punika insyaallah menawi subuh paping 33, zuhur mangkai 33, asar terus, maghrib isya 33. Insyaallah Allah akan jaga di hari itu hatinya akan menjadi hati yang bersyahadat, hati yang kuat, dan nanti dibangunkan oleh Allah di hari kiamat. Kategorinya adalah menjadi hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyehatkan hati. Dan maka orang yang paling sehat hatinya adalah yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi badan kita penuh dengan berbagai macam kebutuhan, banyak sekali yang dibutuhkan, ternyata hati kita untuk sehat juga banyak kebutuhannya. Salah satunya Bapak Ibu, hati ini harus dipenuhi dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sarang-sarang maus alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang dengan ikhlas mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan sehatkan hatinya. Karena arti dari alhamdulillahi rabbil alamin adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Bapak Ibu, ada keistimewaan pada kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Bahwa kalimat syukur alhamdulillah itu adalah ibarat ampli pada pengeras suara. Coba kalau jenengan kepengen berbicara di hadapan orang 1000 tanpa menggunakan ampli, mikrofon, kira-kira jelas mboten dipun pirengaken. Apalagi kalau ingin lebih banyak didengarkan oleh orang, maka harus semakin besar daya yang dimiliki oleh amplinya. Nah berikutnya, kalau kita berbicara satu orang atau hanya dengan mulut saja, maka hanya bisa didengarkan oleh sedikit orang. Tapi dengan menggunakan ampli ini akan didengarkan bahkan bukan hanya 1 kilo, mungkin 5-10 kilo. Menawi muazin wonten niki berkumandang azannya kadang sampai Karang Tengah terdengar. Jadi suara khas. Sehingga Bapak Ibu,
ketika kita rajin mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin pada setiap keadaan, apalagi ketika mendapatkan karunia dari Allah, Allah akan perbesar, Allah akan perbanyak pahalanya, sebagaimana kalimat yang kalau hanya mengucapkan alhamdulillah pada posisi yang tidak menggunakan pengeras suara, ini ketika diberikan pengeras suara ini akan lebih besar dan lebih banyak manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan vitamin untuk hati kita. Mari Bapak Ibu saya tanya, hari ini sudah berterima kasih napa belum? Sudah matur nuwun napa belum? Nah, apa yang perlu diterima kasihi? Apa yang perlu disyukuri oleh kita? Cobi menawi dipun urut, ada 5 bagian yang paling penting dalam hidup kita. Cobi Bapak Ibu, kalau acak nggih jenengan pilih sing paling utama pundi? Sehat. Utama mboten? Utama. Cobi keluargi utama, masyarakat. Nah, ulangi, dari sehat, keluargi, masyarakat, pekerjaan, lan agama. Cobi sing paling dhuwur pundi? Ulangi lagi. Ada sehat, ada keluarga, ada masyarakat, ada pekerjaan, ada agama. Yang paling tinggi pundi? Agama. Kenapa? Karena apa artinya sehat kalau tidak beragama? Nggih mboten. Jenengan niki sehat-sehat sedoyo. Tapi tanpa agama itu jurusannya kemana? Neraka. Nah, berarti sehat mboten penting kalau tidak beragama. Tapi lebih penting lagi adalah agama dalam kesehatan dan sehat dalam kekuatan agama. Nah, sehingga dinomorsatukan bahwa kita harus mementingkan syukur kepada Allah disebabkan kita diberikan agama dan diberikan keimanan. Melalui agama Islam ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak dan harus kita ucapkan syukur ya Allah kula dipun paringi hidayah dening panjenengan dados tiyang muslim muslimah sehingga tidak tersesat dalam hidupnya. Ini yang akan menjadi kesehatannya hati adalah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka mensyukuri kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang beriman. Ini yang pertama. Yang harus kita syukuri adalah kita dijadikan oleh Allah menjadi muslim dan muslimah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, Cobi, tadi ada keluarga, ada badan sehat, ada pekerjaan, terus tadi agama sudah. Nomor 2 apa kira-kira? Kesehatan badan atau jiwa dan raga. Kalau kita sudah beragama, diberikan oleh Allah, hati inilah yang pertama kali menerima. Orang yang beragama hatinya sudah kuat, maka akan mudah kalau dia mempunyai badan yang sehat. Maka Bapak Ibu, yang perlu disyukuri setelah agama kita adalah diberikannya oleh Allah kesehatan badan, kesehatan jiwa dan raga, sehingga kita tidak boleh lupa dalam setiap gerakan kita. Di situ ada hak yang harus kita kembalikan kepada Allah. Di situ ada kewajiban kita untuk mensyukuri. Cobi Bapak Ibu dipun etang, kira-kira jari jemari ini jenengan gadah pinten jari jemarinya? Yang tangan kanan enten pinten? 5. Tangan kirinya? Masing-masing tangan itu ada sela-sela atau ada ini ruas-ruas jari jemari. Berapa ruas kalau dihitung dalam badan kita semua dari ujung atas sampai bawah? Nah, Bapak Ibu, kita tidak kurang dari 300 ruas yang semuanya punya hak dan kewajiban. Nah, misalnya jenengan gadah
meripat. Meripaten jenengan misalnya mboten saged kemedhep. Jadi kados iwak ikap, kados mata ikan. Ora bisa kemedhep. Kira-kira kesel mboten? Kesel nggih? Utawi mboten saged sare. Jadi melek terus. Kesel mboten kira-kira? Tapi yang sing saged sare terus mboten saged melek-melek kira-kira padahal kan tesih sehat. Kesel mboten? Nah, mulane gerakan setiap badan kita di situ ada haknya Allah yang harus dikembalikan. Yang harus mengembalikannya salah satunya adalah dengan mensyukurinya. Bapak Ibu, kita gerak sedikit ada debu yang kelihatan ketika nempel di idep kita langsung, atau ada angin yang kencang kemudian membawa debu, mata kita langsung respon. Ini tanpa disuruh oleh kita, tetapi sudah bergerak secara otomatis, Allah yang menggerakkan. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mata yang bersih, mata yang bersinar, mata yang selalu menghindarkan dari kotoran-kotoran disebabkan di situ ada rambutnya, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi sehat disebabkan mata. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, mata kita bisa melihat dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini macam-macam hati. Satu adalah hati yang sehat. Untuk menjadi hati yang sehat adalah harus selalu mensyukuri nikmat. Bapak Ibu, sehatnya orang dalam hati adalah tergantung seberapa banyak dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pun kira-kira apakah kita sudah termasuk golongannya orang yang pandai bersyukur atau masih banyak kufurnya? Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mohon dari segala pemberiannya untuk menjadikannya pandai bersyukur. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita diberikan oleh Allah nikmat, itu seringnya dengan nikmat kita tambah baik atau tambah buruk. Biasanya menawi panjenengan dipun paringi rezeki, itu bar dipun paringine dadi lebih sregep teng masjid malah tambah maning nopo sebaliknya. Biasanya nek bas bar bayaran utawi gadah panenan terus panen, biasanya sregep teng masjid nopo malah berkurang. Malah berkurang. Nah, ciri-ciri bahwa syukur kita lebih banyak atau lebih tinggi dari kufur kita adalah bagaimana ketika diberikan oleh Allah rizki. Yang kedua, kalau sedang diberikan ujian oleh Allah, Bapak Ibu lebih cenderung bersyukur kepada Allah dalam bentuk diberi rizki atau diberi kekurangan? Biasanya diberi rizki ya. Antara diberi atau diambil, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga untuk membentengi itu, hati ini harus selalu dihiasi dengan rasa syukur yang tidak pernah berhenti. Yang pertama tadi kalimat la ilaha illallah. Maka ada yang menganjurkan jangan kurang dari 100 kali berzikir la ilaha illallah dalam satu hari satu malam. Ini yang paling dasar. Kalau membaca alhamdulillah, usahakan juga tidak kurang dari 100 kali. Paling mudah adalah ngitungnya habis sholat 33. Setiap kali sholat berarti 33 kali 5 sama dengan pinten? 165. Itu sudah termasuk kategori cukup bagi orang awam. Nah, anggap saja kita orang awam semua. Kalau yang ingin meningkat, jangan hanya 33 dalam sehari atau dalam setiap sholat, tetapi 100 setiap sholat. Berarti zuhur ping 100, asar 100 sampai
maghrib berarti sama dengan 500 kali. Apa fungsinya? Adalah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum mashkuruni wala takfurun. Jadi fungsinya memperbanyak zikir adalah agar semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hati yang sehat ciri-cirinya selalu menginginkan tempat yang suci, pakaian yang suci, daharan yang suci, minuman yang suci, dan pembicaraan yang suci. Sudah kita lihat orang berpuasa identik dengan hatinya sehat. Karena pertama, ketika dia puasa otomatis tidak makan dan tidak minum. Berarti menghindari dari yang tidak halal dan tidak suci. Karena dia hari itu terbebas dalam pekerjaan makan dan minum. Hatinya suci, hatinya sehat. Maka Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, kita diberikan amalan yang dengan amalan itu hati kita menjadi sehat. Karena sahurnya insya Allah tadi dengan rizki yang halal, nanti bukanya juga dengan rizki yang halal, dan antara sahur dengan buka itulah hati akan merasakan kesehatannya. Hati yang sehat akan selalu menginginkan tempat yang suci. Bapak Ibu senangnya teng masjid, insya Allah itu tanda dari hati yang sehat. Tapi kalau senangnya, naudzubillah, tempat-tempat sing boten dipun senengi dening Gusti Allah, itu ada tanda-tanda kematian atau ada tanda kesakitan di dalam hati. Nah, tempat-tempat yang penuh dengan maksiat, yang kalau ngomong bebas, pergaulannya bebas, apanya bebas, sholat ya juga nggak jelas, itu tanda-tanda bahwa tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan selalu dari ucapan yang suci, pakaian yang suci, dan juga kondisi yang suci dari berbagai macam hal usaha-usaha. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga manusia yang suci hatinya, Allah akan terima amalnya disebabkan kesucian hatinya ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang melihatnya. Orang kalau sakit hatinya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak senang melihatnya. Nah, sekarang ciri-ciri hati yang kedua adalah hati yang sakit atau hati yang tidak sehat. Apa dan siapa yang hatinya sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang-orang munafik disebut adalah mereka punya sakit dalam hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menandai bahwa hati orang sakit itu ada pada 3 hal. Pertama, kalau mengucap dia tidak pernah akan bisa konsisten. Kalau bicara itu bohong. Nah, itu ada tanda-tanda hatinya sakit. Terus kalau diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Nah, ulangi, kalau berjanji berdusta, kalau berbicara bohong, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah, ini ada kemunafikan di dalam hatinya, berarti ada sakit yang memang harus disembuhkan. Kalau sakit atau penyakit lama-kelamaan terus menghinggap tidak diobati, ini hati bisa bukan hanya sakit, tapi bisa mati hatinya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, hati yang pertama sehat, hati yang kedua sakit. Coba sekarang saya tanya, dokter yang mana yang tahu tentang hatinya pasien sedang sakit? Kira-kira wonten boten? Boten. Tapi kira-kira wonten boten janjane tiyang ingkang sakit hatinya? Banyak nggih. Nah, bisa dilihat dari bicaranya. Kalau bicaranya tidak benar, misalnya kita berjanji kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, sudah mengucapkan syahadat tetapi tidak sholat.
sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak puasa Ramadan. Ini kira-kira sehat nopo sakit atine? Sakit. Banyak sekarang. Ramadan sudah tanggal 21. Itu banyak pasien-pasien tapi nggak mau berobat. Nggih. Naudzubillah, kadang-kadang tesih enem tapi mboten sregep ngaji, mboten sregep sekolah, mboten sregep ngibadah, kira-kira tuane dadi napa? Nah, sing paling menyedihkan lagi, sudah sepuh yang kayaknya harapan hidupnya itu sudah nggak bakal lama, tapi juga Ramadan mboten ngati-ati. Ramadan nggih dereng sregep teng masjid, Ramadan nggih dereng sregep puasa, Ramadan dereng sregep ibadah, kira-kira badhe dipun tunggu napa nih? Kalau yang muda mungkin ditunggu nanti siapa tahu akan bertobat pada masa tuanya. Lah nek sampun sepuh kapan lagi? Nah, nunggu mati nek. Naudzubillah nggih. Bapak Ibu, sehingga beja bagi orang yang memanfaatkan waktu dalam rangka untuk menjaga kesehatan hati, karena hati ini juga perlu dijaga kesehatannya, karena kesehatannya hati lebih mahal daripada hanya sekedar sehat badannya. Nah, penyakit hati ada macam-macam sebabnya. Yang sekarang sering muncul adalah disebabkan iri. Nah, dengki ini rajanya keburukan. Orang kalau dua penyakit ini ada, iri dan dengki, sudah. Saudara itu bisa saling bunuh-membunuh, naudzubillah. Antara tetangga bisa ora wawuan walaupun adu tritikan, walaupun jejer, tapi karena ada iri dan dengki, ini tidak pernah akur. Sehingga dunia sebetulnya ini asal-muasalnya seluruh keburukan dari iri dan dengki. Seandainya orang tidak punya iri dan dengki, aman semua. Ditambah lagi ada dendam. Sudah iri, dengki, dan dendam. Ini adalah sifat-sifatnya iblis, sifat-sifatnya setan yang memang disebabkan iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis iri kepada Adam alaihissalam disebabkan apa? Para malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam diberikan oleh Allah keistimewaan. Iblis iri karena dia mengatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sementara dirinya diciptakan dari api. Nah, dengkinya adalah kenapa Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, sementara dirinya yang merasa lebih hebat ini tidak disuruh untuk disujudi oleh malaikat. Nah, hadirin rahimakumullah, penyakit yang ada di dalam hati kita ini akan bisa terus subur dan tumbuh, akhirnya bisa menyerang menjadi penyakit yang kronis kalau penyakit-penyakit itu dibiarkan, tidak diobati. Sehingga ada obat iri. Iri harus diobati adalah dengan cara bersyukur. Orang yang iri itu karena tidak bersyukur. Begitu juga orang dengki. Orang dengki itu obatnya adalah dengan qanaah. Orang yang iri obatnya bersyukur, orang yang dengki obatnya qanaah. Apa itu syukur? Bapak Ibu, iri itu kan disebabkan merasa bahwa temannya punya, kenapa dia nggak punya? Temannya misalnya kaya, kenapa dia tidak kaya? Adalah disebabkan selalu melihat miliknya orang, tapi dia lupa kepada apa yang dia miliki. Sehingga orang yang iri itu obatnya bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Yang ada pada tubuh kita masing-masing dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mensyukuri nikmat, tidak pernah akan ada iri lagi. Disebabkan kita melihat ada orang yang lebih tinggi rumahnya, lebih enak atau lebih bagus kendaraannya, yang dilihat sana terus, ya pasti akhirnya iri. Tapi kalau dilihat
yang bawah atau yang lebih rendah dari apa yang kita pakai, maka kita akan memunculkan rasa syukur. Rasulullah SAW menyampaikan, untuk akhirat lihatlah ibadahnya seseorang, lihatlah kebaikan orang yang lebih di atas, tetapi untuk dunia lihatlah orang yang ada di bawah kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang di atas itu nggak pernah akan ada habisnya. Ada yang indah, ada yang lebih indah lagi, sehingga hati kita kadang-kadang tidak pernah melihat apa yang di rumah sendiri, apa yang harus kita syukuri. Nah, hati yang sakit adalah disebabkan tidak memunculkan rasa syukur dan rasa qanaah. Qanaah itu artinya adalah menerima pandumnya Gusti Allah, menerima pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki tidak harus kepada orang yang kuat, tetapi Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Seandainya rezeki itu diberikan kepada orang yang kuat, maka para pengangkat batu, penggali tanah itu hartanya akan lebih kuat, lebih banyak daripada yang lemah-lemah tenaganya. Tapi Allah tidak memberikannya kepada orang yang hanya sekedar kuat ototnya, tetapi kepada orang yang memang dikehendaki. Sehingga dalam masalah rizki yang paling enak adalah dengan qanaah. Apa itu qanaah? Nerima pandumnya Gusti Allah. Simbol yang paling bagus adalah petani. Petani nandur boten saged menentukan apakah tandurannya pasti akan bagus panenannya, maka petani hanya akan bisa berikhtiar bagaimana agar tanamannya bagus. Pertama adalah dijaga tanahnya agar tidak tumbuh sembarangan pohon-pohon yang tidak diinginkan, untuk bisa menjaga nutrisi makanan agar pohon yang ditanam tidak kalah. Begitu juga dijaga pupuknya, adalah merupakan ketawakalan seorang petani untuk bisa mendapatkan hasil yang melimpah dengan cara usaha yang kuat, ikhtiarnya diberikan, misalnya tanamannya ada pupuk dan sebagainya, dan juga dijaga dari hama, disemprot dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, hati yang dibiarkan tidak dijaga ini akan terkena penyakit sebagaimana tanaman akan terkena penyakit. Ya, penyakitnya taman masing-masing berbeda, hati juga berbeda macam penyakitnya. Nah, sehingga syukur dan qanaah dalam hati ini akan menjaga keutuhan kesehatan dan menjauhkan dari penyakit namanya iri dan dengki. Segala sesuatu harus kita berikan tempat dan porsi sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, ini bagian hati yang kedua adalah hati yang sakit. Wow, hati yang pertama adalah hati yang sehat. Bapak Ibu, hati yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati. Kalau sudah mati, nggak bisa diapa-apakan. Kalau masih sakit, masih bisa disembuhkan insya Allah asal mau berobat. Nah, masalahnya kalau sudah mati, ini tidak pernah akan bisa hidup kembali. Bagaimana caranya? Orang yang hati mati adalah mereka yang kafir, mereka yang sudah ingkar kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah hati yang seperti itu mau diapakan saja tidak pernah akan berfungsi. Nah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki adanya hidupnya kembali, hidupnya, matinya hati yang sudah kadung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa wa lahum adzabun adzim. Nah, tiga ciri-ciri hati ini mari kita jadikan sebagai alat pengukur kita. Saya ini lagi sehat atau sakit hatinya. Dan jangan sampai terbiarkan kalau sudah masuk, misalnya ada ciri-ciri hati yang sakit, salah satunya adalah enggan beribadah, malas berzikir, berat dalam kebaikan, dan juga tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ini dari ciri-ciri hati yang sakit. Kalau ada orang yang sudah berat mendengarkan Al-Quran, tidak mau melaksanakan kebaikan,
ini harus segera dibawa hatinya ke tempat yang bisa menyehatkan. Apa saja? Salah satunya, datangilah orang yang sedang kena musibah untuk bisa menyehatkan hati. Bapak Ibu, kalau lagi sehat begitu, lihat orang yang sedang kena musibah, hati kita bisa sadar. Sekali-kali nengok walaupun bukan saudaranya yang sedang ada di puskesmas atau yang ada di rumah sakit sedang dirawat. Bagaimana mereka merindukan kesehatan, bagaimana mereka merindukan ibadah, sholat yang gampang, sholat yang nikmat, puasa yang nikmat dan sebagainya. Lihatlah saudara-saudara kita yang sedang dirawat inap atau dirawat jalan. Mereka sungguh luar biasa menginginkannya sehat. Nah, hati ini, jiwa ini kadang-kadang perlu disiram dengan cara melihat langsung ke tempat orang-orang yang sedang kena musibah. Sehingga dengan itulah kita bisa semangat kembali. Ayo, mumpung kakinya masih sehat, ayo mumpung masih meripatnya sehat, ayo masih mumpung ini geger atau punggungnya kuat, ayo antarkan jiwa untuk menuju kepada Allah di masjid-masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang Allah panggil, dan laksanakanlah kewajiban, karena nanti kalau sudah saatnya geletak tidak lagi bisa bangun, hanya penyesalan yang ada. Orang yang sehat hatinya akan selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala pada ucapannya, pada penglihatannya, pada pendengarannya. Sementara orang yang sakit, mbok dikasih banyak tidak bisa menerima. Sama seperti orang yang sedang sakit perut atau sakit sariawan, jenengan tawari badan dahar nopo, pasti tolak setuya. Wong lagi sakit perut ditawari sing manis-manis, kira-kira seneng nopo nolak? Lagi sakit sariawan atau sakit gigi didengi niki enten sate, seneng boten? Kalau orang sakit hatinya didengi Quran, boten kepengin, didengi hadis, boten kepengin, apalagi diajak kemari masjid, pasti ora gelem, karena lagi sakit hatinya. Kalau orang lagi sakit mata misalnya, dikasih koran sing bagus, kira-kira kepengin maos boten? Wong lagi sakit mata kan maos, atau dikasih gambar yang bagus banget, ini ada gambar bagus banget, wong lagi sakit mata, kira-kira jawabannya pripun? Nah, orang kalau dikasih Quran, hatinya lagi sakit, boro-boro kepengen lihat, nggak ngerti kebaikannya. Nah, Bapak Ibu, sehatnya hati sangat menentukan amal. Sakitnya hati juga akan memperbanyak amalan-amalan yang mestinya bisa dilakukan tetapi dihilangkan. Naudzubillah dari hati yang sakit, dan naudzubillah lagi dari hati yang mati, karena nanti di akhirat yang beja hanya orang yang sehat hati di dunianya. Makatan mugi-mugi bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan ini menyehatkan hati kita, menyehatkan jiwa kita, dan menjauhkan dari semua macam penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Monggo saklajengipun menawi badhe wonten ingkang menambahi utawi badhe ingkang tanglet kawula aturaken. Sumangga. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Bagaimana kalau kita punya rasa iri tentang kebaikan? Itu boleh banget. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau ngendika wonten ing Sahih Bukhari lan Muslim, la hasada illa fisnataini. Iri itu dilarang kecuali untuk dua hal. Jadi iri dilarang oleh Allah, tapi kalau untuk dua hal itu boleh. Satu adalah orang yang punya harta tapi hartanya disodakokan pagi, siang, sore, malam,
Kemudian orang yang memegang harta tadi juga tidak pernah sembrono, tidak pernah memubazirkan hartanya, selalu ditasarufkan di jalan Allah pagi, siang, sore, malam, dan tidak pernah menyimpan kecuali untuk kebaikan. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini boleh iri kepada orang yang seperti itu. Jadi kalau jenengan lihat tetangga, pagi sodako, sore sodako, malam sodako, punya uang buat masjid, punya uang buat membangun sekolah, punya uang buat fakir miskin, nah, itu bagus banget. Kalau kita iri ingin seperti itu. Nah, iri yang diperbolehkan adalah iri yang menjadikan kita rajin ibadah, rajin kebaikan, taat kepada Allah. Yang kedua adalah iri kepada orang yang punya ilmu. Punya ilmu, pagi ngajar, sore ngajar, malam ngajar, yang diinginkan keberkahan dari Allah. Nah, dunia ini simbolnya adalah orang kaya dan orang alim. Sudah Bapak Ibu, kadang ada orang yang nggak punya apa-apa tapi ngalim, amalnya luar biasa. Karena dengan ilmu yang dibagikan, orang akan bisa mendapati keberkahan, bisa mendapati pengetahuan, dan dengan pengetahuan dia bisa kuasai dunia ini, itu bisa melebihi orang yang kaya. La hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kecuali untuk dua hal. Orang yang kaya boleh diirini, karena pagi sodakoh, sore sodakoh, siang sodakoh, malam sodakoh, sodakoh terus rasanya. Nah, dan yang kedua adalah orang yang punya ilmu. Sore ngaji, malam ngaji, pagi ngaji, siang ngaji lagi terus. Seperti para imam-imam yang telah mendahului kita, para imam madzhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Nawawi, dan seluruh imam-imam yang terkenal dalam keilmuannya. Wallahu a'lam. Nggih. Oh, monggo ibu-ibu dulu. Monggo, Bu. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ibu yang sudah bertanya tentang penyakit hati, bagaimana obatnya, doanya, dan solusinya. Sakit hati tadi, obatnya pertama adalah mengakui bahwa hatinya itu ada sakit. Jadi orang kalau sakit tetapi tidak mengakui bahwa dia sedang sakit, diobati apa saja nggak akan bisa berguna. Karena penyakit hati salah satunya adalah harus ada keterbukaan dari yang sedang merasa sakit. Kalau orang yang ngarani, nah, itu lain lagi. Misalnya Bapak Ibu, harta yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dengan keagungan, kebijaksanaan, dan kearifannya. Jenengan nih bersyukur yang punya rumah, karena banyak orang-orang yang sampai sekarang masih mencari, kepengen punya rumah. Kalau sudah punya rumah, kadang-kadang dia lupa nikmat rumah itu. Warisan kadang-kadang apa artinya kalau tidak disyukuri? Karena banyak orang kaya yang ternyata berantem itu disebabkan hartanya. Tapi orang miskinnya ditinggalkan oleh keluarganya dengan kemiskinannya aman-aman saja. Nah, biasanya yang rebutan niku malah sing pada sugih, sing ora sugih sudah ayem tentrem wong orang sing direbuti. Tapi sing penting adalah sifat menerima.
Ibu-ibu, bapak-bapak, mboten teng pundi kemawon sing jenengane sifat iri, dengki ini akan bisa merongrong walaupun rumahnya sudah sundul langit. Jadi biasanya sing lebih ngati-hati banget mbok sampai hartanya kelian itu sing sugih. Angger sing orang duwe memang kan orang duwe. Nggih, mboten patiya mikir-mikir banget, tapi sing kadung sugih itu subhanallah memang ujiannya lebih gede, lebih berat. Mboten namung teng Baturaden kemawon, mbok seluruh dunia yang sudah kaya itu biasanya semakin serakah. Karena memang hatinya sakit. Kalau hatinya sehat, sugih itu sudah luar biasa. Nggih. Jadi bagaimana cara solusinya? Solusinya harus dikatakan lahir tidak ada yang membawa apa-apa. Bapak Ibu jenengan brol saking dua garbane Bapak Ibu, enten sing langsung ngangge jaket, enten sing langsung ngangge mukena, ngangge daster, ngangge baju sing bagus. Boten, tapi Gusti Allah sugih memberikan kekayaan tanpa harus membawa dari bayi. Tapi Allah sudah cukupi dari sebelum lahir. Di dalam rahimnya ibu sudah diberikan makan, dikasih minum. Apa masih belum percaya kalau Allah adalah memberi rizkinya yang sangat luar biasa? Dari hal itu maka nggak usah iri, masing-masing punya jatah dan punya tulisan dalam hal benda dan harta. Bapak Ibu, yang akan dibawa mati itu bukan hartanya. Yang dibawa mati adalah amalnya. Orang yang punya harta tetapi tidak untuk beramal ditinggal, tidak akan dibawa ke kuburan. Okay? Tapi yang beramal ini luar biasa. Amalnya akan mengikuti sampai ke alam baqo nanti di akhirat. Nah, solusinya Bapak Ibu satu adalah kembalikan manusia kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya nak pun sakit artinya kan sulit, nggih. Didoakan. Kalau didoakan sudah nggak bisa, dinasehati yang dekat, yang paling kayaknya disepuhkan di situ. Karena sebetulnya harta itu adalah salah satu cara untuk memisahkan dia dengan akhirat. Jadi iblis. Jadi senjatanya iblis untuk orang yang mata dunia itu dikasih dunia. Habis itu nggak pernah mikir akhirat. Nah, berhasillah iblis dengan cara membagi dia hanya untuk di dunia, tetapi akhiratnya tidak bisa. Ini kebodohan, terus kekufuran yang paling banyak menyesatkan orang. Bapak Ibu, orang kalau tidak beriman ini sulit dinasehati. Terus yang kedua, orang kalau tidak belajar itu juga sulit. Nah, maka hindari. Kalau tidak beriman harus segera bagaimana bertobat dari kurangnya iman. Nah, kalau tidak berilmu harus segera bertobat, karena dengan adanya butanya pengetahuan dan butanya mata hati dari keimanan, ini sudah rusak dunia akhirat. Biasanya itu disebabkan adalah karena buta hati dari keimanan, buta mata dari pengetahuan. Ngertinya dunia. Fir'aun ini luar biasa dalam kehebatan menata dunia, tapi karena rakusnya tenggelam di lautan. Nanti orang yang rakus sama seperti Fir'aun, akhirnya tenggelam juga. Qarun juga gitu, ceroboh, dunianya diambil semua, orang nggak boleh ada yang punya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, disumpel sekalian, boten namung disumpel mulutnya, tapi diambleskan rumahnya, disebabkan dunia seolah-olah segalanya. Nah, kita doakan agar orang yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Yang terakhir, minimal Bapak Ibu jangan diperhatikan lebih, karena kalau perhatiannya hanya kepada orang itu, nanti orang sekitarnya bisa menjadi rusak sama seperti dia.
Sudah nggak usah terlalu diperhatikan, karena dia orang yang akan merusak kanan kirinya. Kadang-kadang nggak urus lagi. Sudah dibiarkan, tetapi tetap dicarikan solusi. Ini kayaknya sih memang harus didatangkan orang yang lebih berwibawa atau lebih sepuh. Wallahu a'lam bishawab. Mangkatan Bapak Ibu, ini hari sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 di per 3 bulan. Tanggal 21 monggo dipun tingkataken anggenipun nemen-nemen ibadah. Sing saged salat malam ditambah salat maleme. Sing saged maos Quran ditambah anggenipun maos Qurane. Sing sregep sedekah ditambah malih. Sing sregep nulung tetangga, beramal sosial, ngaji atau mulang ditambah malih. Karena malam Lailatul Qadar ini jatuhnya insyaallah tanggal-tanggal di 10 akhir bulan Ramadan. Ampun sisakan, ampun berikan kesempatan masuknya hal-hal yang tidak baik. Pokoknya habis Isya sampai sahur nemen-nemeni napa ingkang menjadi keremenanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita ndonga mugi-mugi Ramadan ini adalah Ramadan yang mendapatkan kita keberkahan di dalamnya dan kita diberikan rizki Lailatul Qadar. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar al wajhi alladhi yurdik 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Monggo kita akhiri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.